orang muda, serta anak-anak yang dicintai dan dikasihi Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan, selamat, damai sejahtera bagi kita. Pada saat menjalani masa pendidikan dari SD sampai SMA, saya tidak menggunakan handphone atau gawai. Saya tidak mengenal banyak informasi yang ada di media. Saya lebih banyak mendengar cerita dari orang lain. Usai menggunakan handphone, kemudian saya banyak mengetahui informasi yang tersebar di media saat ini, karena mudah diakses dan mudah didapat. Informasi itu pun sangat beragam. Ada yang meneguhkan, menguatkan, dan inspiratif. Namun tak sedikit pula ada yang menyakitkan dan menggiurkan. Itulah yang terjadi saat ini. Perkembangan media tidak bisa memungkiri bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, akan terus berkembang. Pada masa pandemi COVID-19, menuntut banyak orang harus menggunakan handphone atau gawai. Bahkan mulai dari anak-anak sampai orang tua menggunakan gawai. Apakah mereka membaca berita? Saya rasa pasti mereka membaca. Pasti mereka menemukan berbagai informasi yang ada di media. Perkembangan media menuntut kita sebagai orang beriman lebih kritis, kreatif, dan bijaksana dalam menyerap serta membagikan informasi. Sikap kritis yang perlu kita lakukan adalah cerdas untuk memilih informasi. Inovatif adalah berani menyampaikan berita kebenaran.
Sedangkan bijaksana berarti berani memilah-milah informasi yang ada sehingga tidak menimbulkan keresahan. Kita dipanggil untuk membagi serta meneruskan kabar sukacita yang telah disampaikan oleh Tuhan sendiri, yang sampai saat ini masih terus kita rasakan, dipelihara dan kita bangun. Apakah informasi itu menjadi inspiratif, meneguhkan, menguatkan bagi orang lain yang mendengarkan, bahkan yang membaca informasi yang kita sampaikan itu? Itulah sebabnya insight bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Murid Yesus yang harus peka dan hati-hati terhadap berbagai macam berita yang mereka lihat. Mereka dengar apa yang terjadi di bait Allah. Apa yang sudah didengarkan oleh para murid di bait Allah tidak begitu saja diteruskan dan diwartakan. Para murid memiliki kepekaan hati untuk membedakan mana yang mereka dengar dari alih-alih yang mengatasnamakan Tuhan dan mana yang mereka dengarkan dari Tuhan sendiri. Para murid pasti mengenal dengan baik siapakah Tuhan, pasti mengenal perkataan dan perbuatannya, sebab para murid sendiri selamanya hidup dan tinggal bersama Tuhan. Itulah yang membedakan perkataan Tuhan dan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Para murid mendengar sendiri apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka, apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Para murid melihat dengan hatinya. Justru kedekatan para murid dengan Tuhan inilah mampu membedakan mana yang mereka dengar dari Tuhan sendiri dan mana yang mereka dengar dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan sebagai Tuhan sendiri. Apakah kita berani mendengarkan suara kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri? Apakah kita berani menegaskan nilai-nilai yang telah diwartakan Kristus sendiri? Apakah kita siap meneruskan kabar sukacita lewat media, sehingga bisa menjadi tempat yang teduh dalam mendengarkan sabdanya, bukan menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, bahkan pemberontakan antara satu dengan yang lain, akibat berita yang tidak jelas, yang simpang siur, dan lain sebagainya. Media menjadi salah satu sarana pewartaan kabar sukacita saat ini. Media menjadi penyambung interaksi yang hangat, interaksi yang teduh, interaksi yang menguatkan, interaksi yang meneguhkan. Dengan demikian, media menjadi perekat untuk menjadi pewarta karya keselamatan Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kalau kabar sukacita yang kita sampaikan, maka tidak terjadi perang, tidak terjadi disharmonis antar satu dengan yang lain. Bahkan tidak terjadi pemberontakan di antara kita akibat mendengarkan berita yang baik. Kalau itu yang kita wartakan di tengah kehidupan kita sehari-hari, maka yang terjadi
di dalam kehidupan kita adalah keharmonisan, kenyamanan, ketenangan, tidak ada rasa saling curiga, tidak hanya mendengarkan kata-kata dari orang lain, tetapi sungguh merasakan kedamaian di dalam hati kita, karena yang kita peroleh adalah kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah yang meneguhkan. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati akan sabda Tuhan, mendengarkan Dia dan merenungkan sabdanya. Itulah jalan kebajikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, selamat untuk memulai aktivitas kita pada hari ini dengan membuka hati, menyampaikan, membagikan kabar sukacita di antara kita lewat tugas dan karya pelayanan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.